warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia semoga senantiasa melingkupi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Wonogiri atau yang mewakili Bapak Eko Nur Wahyudi Sarjana Pendidikan sebagai wakil kurikulum. Yang saya hormati narasumber Bapak Tri Yustanto Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Wonogiri. Bahagia sekali hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan paparan gagasan ide oleh Bapak Tri Yustanto Sarjana Pendidikan dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru bergerak angkatan 9 di SMK Negeri 2 Wonogiri yang diselenggarakan pada hari ini Rabu 25 Oktober 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan senantiasa memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, marilah bersama-sama kita mengawali kegiatan hari ini agar berjalan dengan lancar untuk pengembangan SMK Negeri 2 Wonogiri. Bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya akan dipimpin Ibu Sugeng Budiarti Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Meniti acara ketiga, sambutan Kepala SMK Negeri 2 Wonogiri akan diwakili oleh Bapak Eko Nur Wahyudi Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Eko Nur Wahyudi Sarjana Pendidikan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami mewakili Bapak Kepala Sekolah, karena pada pagi hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di aula ini karena ada kegiatan di Surabaya. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Trius sebagai narasumber pada kegiatan pagi ini, yaitu untuk diseminasi aksi nyata dengan modul 1.4, yaitu untuk budaya positif
pada CGP Angkatan ke-9 tahun 2023 ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak moderator dan Bapak Ibu peserta pada kegiatan pagi hari ini, marilah kita selalu panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkah Allah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di aula ini untuk melaksanakan tugas kita, yaitu untuk kegiatan diseminasi aksi nyata yang narasumbernya dengan Pak Trius Tanto SPD. Harapannya kegiatan hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Trius nanti bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk lebih baik lagi dalam hal melaksanakan tupoksi kita sebagai guru di SMK Negeri 2 Wonogiri. Pastinya nanti narasumber akan menyampaikan hal-hal yang positif karena judulnya adalah budaya positif yang perlu kita tahu dan kita pahami bersama-sama, sehingga nanti apa yang disampaikan mudah-mudahan kita bisa memahami dan melaksanakan. Yang paling pokok adalah melaksanakan di sehari-hari, karena ini adalah budaya. Jadi di sehari-hari nanti harapannya bisa dilaksanakan sehingga menjadi budaya yang baik di SMK Negeri 2 Wonogiri. Nah, kalau ya hal baik ini sudah membudaya di SMK Negeri 2 Wonogiri, maka harapannya SMK Negeri 2 Wonogiri akan lebih baik lagi dalam semua hal, dalam hal dari segi siswanya, dari segi gurunya, ataupun juga dari segi output yang tiap tahun kita hasilkan sebagai produk SMK Negeri 2 Wonogiri. Oleh karena itu, monggo kegiatan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, dan harapannya nanti dari narasumber monggo nanti bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada kita semua. Terakhir, nanti sekali lagi ini bisa diikuti dengan khidmat dan bisa diambil manfaatnya dan semoga menjadi berkah kita semua. Allahumma amin. Demikian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita memasuki kegiatan diseminasi yang langsung akan dipandu oleh Bapak Novi Eko Pramono, Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan. Kepada Bapak Novi dipersilakan selama 45 menit ke depan. Baik, terima kasih Bu Golis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya tidak semangat nih. Nopo belum sarapan Bapak Ibu? Belum ngopi nih. Kita pending dulu, kita tetap semangat supaya nanti kegiatan pada pagi hari ini juga bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi Pak Trius Tanto, tetapi juga kita sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki kegiatan inti diseminasi kaitannya dengan aksi nyata modul 1.4, saya kasih pantun dulu ya, supaya lebih fresh. Jalan-jalan ke Wonogiri, beli durian jumlahnya 4. Sungguh senang saya hari ini bisa bertemu para guru hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, perlu saya sampaikan sedikit progres kaitannya dengan program guru penggerak, bahwa kami di program guru penggerak angkatan 9 sudah memasuki bulan ketiga, di mana di bulan ketiga dan juga bulan keempat itu mempelajari modul 2 yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada kali ini Bapak Ibu, kehadiran panjenengan itu memberikan semangat kepada kami berkaitan juga dengan tugas dari Pak Trius Tanto. Salah satunya adalah melakukan
diseminasi aksi nyata modul sebelumnya yaitu 1.4. Maka dari itu Bapak Ibu, nanti kami mohon panjenengan bisa mengikutinya dengan baik. Kami mohon nanti panjenengan juga memberikan umpan balik juga refleksi, sehingga kegiatan pada pagi hari ini tidak hanya menggugurkan kewajiban, tetapi juga bisa berkontribusi kepada satuan pendidikan yaitu SMK Negeri 2 Wonogiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berlama-lama, saya berikan pantun sekali lagi supaya lebih fresh lagi. Buah mangga rasanya enak, dikasih teman dari Wonokarto. Bapak Ibu mohon tenang sejenak. Mari kita simak presentasi dari Pak Tri Yustanto. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Tri Yustanto. Monggo. Terima kasih waktu yang saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita bertemu dan berkumpul di aula ini. Dan terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir di pagi hari ini untuk menjadi peserta diseminasi saya selaku kegiatan Salon Guru Bendera Angkatan 9 yaitu Perusahaan dari Perspektif dengan Budaya di sini. Jadi nanti kita betul sekarang, tapi nanti kita saling berdiskusi Bapak Ibu tentang budaya positif, yaitu terutama tentang penerapan disiplin di sekolah kita selama ini. Langsung saja Bapak Ibu semua. Awalnya kita bermain dulu. Bermainnya seperti apa? Ini ada kegiatan yaitu bermain kepalan tangan. Jadi gini caranya. Bapak Ibu dan teman akan melakukan kegiatan coba buka. Jadi panjenengan ada yang 1A yaitu tugasnya menempatkan satu tangan. Terus menyimpan di tangan itu menyimpan sangat berharga bagi panjenengan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda di tangan yang panjenengan pegang. Dan kami mencoba segala upaya untuk membujuk panjenengan untuk membuka kepala tangan panjenengan, membujuk, membatik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik dan seterusnya. Nah, atau menawari uang dan sebagainya. Nah, coba saling berhadapan-hadapan Bapak Ibu. Mana yang A menjadi A, yang mengepalkan tangan, mana yang menjadi B. Enggak, Bapak Ibu, mana yang menjadi A yang mengepalkan tangan, mana yang menjadi B yang membujuk untuk membuka tangan atau tidak. Oke? Enggak? Coba Pak Novi sama Pak Dayat yang bisa memberikan contoh. Baik Bapak Ibu, sebelum panjenengan melaksanakan kegiatan ini, yaitu kaitannya dengan bermain kepalan tangan, saya akan mensimulasikannya terlebih dahulu. Nah, saya selaku A, saya selaku pembujuk. B, yang B. Oke, berarti saya selaku pembujuk itu yang B, Pak. Yang B, kemudian Pak Dayat itu selaku berperan yang A. Nah, Pak Dayat ini mengepal sesuatu. Misalnya adalah sesuatu yang berharga bagi Pak Dayat, misalnya adalah uang atau sesuatu yang berharga lainnya. Nah, saya itu nanti akan berusaha membujuk. Misalnya begini, ini misalnya uang, Pak Dayat, Bu saya dikasih uangnya sedikit saja. Nanti Pak Dayat akan merespon. Responnya seperti apa? Kemudian kita bujuk lagi, begitu seterusnya. Sampai kemudian Pak Dayat pada akhirnya mau atau tidak. Gitu. Betul nggih? Bisa kita laksanakan nggih Bapak Ibu? Contohnya gini. Jadi ini Pak Dayat mengepal misalnya uang nggih. Uang. Atau benda kena atau sesuatu yang berharga menurut Pak Dayat. Nah, saya berusaha. Pak Dayat, ini misalnya uang nggih. Bahwa saya diberikan uang yang panjenengan genggam dalam tangan. Uangnya ini sangat berharga. Untuk apa uangnya? Saya kan nggak punya uang saya kan kurang. Nah, saya minta diberikan uangnya sedikit saja supaya bisa buat jajan. Maaf, nggak bisa, ini uangnya ini sangat berharga buat saya. Gini aja, kalau saya tukar dengan HP bagaimana Pak Dayat?
Bagaimana? Saya tukar dengan HP. Jadi kita sebagai pembujuk itu mengerahkan segala upaya, bujukan manis supaya apa yang digenggam oleh Pak Dayat itu, entah itu uang dan ide atau apapun itu, supaya dia itu mau memberikan. Gitu. Tetapi pada akhirnya nanti dikembalikan kepada Pak Dayat, memberikan atau tidak itu dikembalikan kepada Pak Dayat. Jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita kasih proses membujuk terus menerus, gitu bisa kita coba gitu Bapak Ibu, kembali Moga kita terapkan Bapak Ibu, siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Oke, Bapak Ibu, saya ingin ada tanggapan. Tadi ada yang menjadi A atau tadi sebenarnya gantian, tapi kita coba sekali aja ada yang A dan B. Untuk Pak Heri sama Pak Andi, tadi yang menjadi A sudah. Pak Andi, saya bertanya Pak Andi, tadi panjenengan membuka kepala panjenengan enggak? Tidak. Alasannya karena benda yang saya miliki berarti bagi saya tidak bisa ditukar dengan apapun. Itu gak ada pengakuan. Terus berikutnya Pak Heri, bagaimana tanggapannya untuk menanggapi tadi nggak dibuka kepalanya dari Pak Andi tadi? Saya sudah melakukan permohonan sampai please begitu, tapi sampai paling akhir itu saya bentorkan kalau nggak jenengan siapa yang saya minta bantuan, tapi tetap tidak diperbolehkan. Karena prosedur Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya ingin tahu terkait ketiga ini Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Mungkin Pak Heru. Yang memegang peran yang pertama kalau saya yang mengepalkan tangan, karena entah itu dibuka atau tidak, pemicunya adalah tangan itu sendiri. Yang kedua, kalau kekuatannya kurang, maka yang membujuk itu juga punya power. Jadi kalau saya tinggal kekuatan dari si A maupun si B, itu untuk ada Terima kasih Pak Heru, berikan prosedur Pak Heru. Lanjut Pak Dayat. Jadi sudah kita bermain kepala tangan di Bapak Ibu. Ini saya sampaikan bahwa ada perubahan paradigma dari kontrol ini menurut Dr. William Glaser. Itu ada 4, bahwa yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu jika murid menolak. Gitu betul. Kata di kepala tadi. Kontrol guru terjadi karena murid mengizinkannya. Jadi menjadi modal sosial yang dipilih murid.
dari kontrol menyatakan perilaku politik usulan gerakan yang tidak disukai. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif dan rujukan itu bentuk kontrol dalam usaha mempengaruhi murid mengulangi perilaku. Murid bisa menyadari dan menolak rujukan atau tergantung pada pendapat guru dan berusaha tadi yang bermain peran itu bisa menguatkan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi itu bahwa kritik dan membuat orang-orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan rasa bersalah itu bisa mengontrol murid untuk identitas gagal, bisa murid merasa buruk dan membangun dialog negatif, dan guru kadang sulit mengidentifikasi ini karena menggunakan suara halus menyampaikan kesalahan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, betul tadi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa untuk murid, untuk orang dewasa percaya tugas mereka melatih masih murid. Itu nih, apapun diterima selama ada kemajuan terukur. Namun memaksa ternyata tidak efektif dan bisa menciptakan permusuhan dalam hubungan jangka panjang. Itu tentang teori kontrol Bapak Ibu. Lanjut. Nah, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, panjang kesani ada sebelah kiri itu stimulus respon, sebelah kanan itu teori kontrol. Yang pertama itu realitas dan kebutuhan kita sama, tapi berdasarkan teori kontrol ini ternyata kita berbeda. Menurut stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama, tapi menurut kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini Bapak Ibu untuk stimulus dan respon langsung aja Bapak. Nah ini mana disiplin. Bapak Ibu, saya ingin tahu menurut panjenengan disiplin itu apa? Ada yang memberikan tanggapan. Monggo. Nah. Jadi kalau menurut saya ketika mendengar kata disiplin itu berarti taat peraturan, mematuhi peraturan, itu adalah disiplin. Biasanya baris-baris rapi dan lain sebagainya, itu adalah gambaran kita tentang disiplin. Oke, terima kasih Pak Agus. Berikan applause Bapak Ibu semua. Berarti biasanya berkaitan dengan aturan ataupun hukuman ya. Ya ini kalau kita tekankan dengan Ki-Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa mementingkan pentingnya disiplin diri untuk mencapai kemerdekaan. Disiplin sejati memberikan pertanggungjawaban dan memenuhi nilai-nilai universal, mengarah pada motivasi intrinsik dan pembelajaran bermakna bagi murid. Jadi kemarin dari beberapa modul saya bisa mengambil hikmah di ternyata pemikiran Ki-Hajar Dewantara itu tentang pendidikan tidak terkekang oleh zaman. Jadi menekankan bahwa beliau mengatakan pembelajaran kita harus berpihak pada murid. Terserah apa itu, dia bilang gitu. Kita berapa ya Ki-Hajar Dewantara bilang gitu. Disiplin juga dia ngomong pentingnya disiplin itu untuk mencapai kemerdekaan. Itu Bapak Ibu lanjut. Nah ini tema yang paling penting. Tadi kan judulnya disiplin positif. Judul desiminasi saya adalah budaya positif. Ya di sini adalah disiplin positif. Jadi menurut Ki-Hajar Dewantara dan Dian Gosen itu kontrol diri itu untuk mencapai tujuan mulia dengan nilai-nilai kebajikan universal. Panjang terserah kebajikan universal itu seperti apa? Kebajikan universal.
Nanti kita belajar apa itu kebajikan universal. Contoh realnya kebajikan universal itu yang sudah dianut di kurikulum Merdeka. Apa? Profil pelajar Pancasila salah satunya. Kita di situ terlihat di sebelum setting. Lanjut Pak. Nah ini yang saya tampilkan. Kita menganut yang kita ambil di Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Walaupun ada banyak nilai-nilai kebajikan atau esensi yang lain itu banyak. Ada yang dari ini berdasarkan dari ibu, ya. Ada 9 pilar karakter, terus ada proyek nilai-nilai kebajikan, banyak sekali. Jadi sebetulnya tidak hanya profil pelajar Pancasila, tapi Indonesia terutama di kurikulum Merdeka mengadopsi yaitu profil pelajar Pancasila yang kita adopsi di kurikulum Merdeka. Coba. Nah ini motivasi perilaku manusia itu ada beberapa tingkat Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua itu bertindak untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, terus yang tertinggi itu bertindak berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, yaitu mencari penghargaan dari diri sendiri dan jadi orang yang sesuai dengan nilai tersebut. Motivasi perilaku manusia ada 3 menghindari hukuman dan seterusnya tadi. Terus lanjut Pak. Nah ini yang paling penting kita bahas Bapak Ibu di sini. Ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, ada namanya restitusi. Nah, perbedaannya apa di sini? Yang paling penting itu perbedaannya. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba dan tidak melibatkan murid, hukuman. Terus kalau konsekuensi itu sudah direncanakan bersama murid dan mempertahankan rasa tidak nyaman untuk jangka pendek. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, membimbing mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat, menjadikannya disiplin positif berbasis kesepakatan dan kerjasama. Berdasarkan pengertian ini yang paling baik bagian apa Bapak? Kalau berdasarkan ini, hukuman, konsekuensi atau restitusi? Yang bagian mana Bapak Ibu? Yang menurut pengertian ini. Dan hukuman itu satu pihak. Kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini, dan di peraturan sekolah biasanya tidak boleh ini. Konsekuensi itu masih direncanakan bersama dengan murid. Kalau restitusi itu timbul sendiri dari murid mau melakukan apa, kita tinggal memantau sebagai guru. Itu namanya restitusi. Berarti yang paling baik adalah restitusi. Oke, ada ini contohnya. Yang atas itu namanya sanksi atau konsesi. Contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Atau konsekuensi? Sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu hukuman. Mau ini langsung kelihatan gitu. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu juga termasuk sanksi atau konsekuensi. Masih ada lagi. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dirobek itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 ya karena ngobrol dengan teman. Itu hukuman. Beda hukuman kalau konsekuensi apa nih? Begitu. Kalau ada contohnya seperti itu. Biasanya kalau menurut saya itu hukuman itu membekas pada diri. Saya ingin tahu Bapak Ibu memberikan satu cerita zaman SD, SMP maupun SMA pernah melanggar disiplin terus dihukum dan sekarang sampai pun tua itu sekelingan apa? Baik, zaman SD itu kotean bahasa kita pakai lapangan tes. Terus Pak Guru SD yang paling galak itu memberi hukuman kita berjajar di
halaman terus mengucapkan pulau lari nakal itu sampai 100 kali. Itu berkesan sampai sekarang ini. Pak Katipin almarhum, Allahumma gfir lahu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau bentuk hukuman biasanya siswanya akan membekas dalam diri kita ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak. Oke, lanjut aja. Dan biasanya membekas kalau sanksi lain. Ini yang baru Bapak Ibu. Ternyata dihukum oleh penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan pada siswa itu termasuk penghukuman ternyata. Maksudnya nanti kalau kamu dapat 100, saya kasih uang nilainya 100, saya kasih uang 50.000. Atau kalau kamu bisa menjawab soal ini, nanti saya jejaki di kantin dan sebagainya. Itu ternyata penghargaan. Tapi penghargaannya gimana? Kalau ternyata yang menghukum ini, saya baru tahu kemarin pas pendampingan seperti itu juga. Saya kira lebih baik nih Bapak Ibu, motivasi ke anak. Termasuk di proses juga saya pas menggunakan kuisis Bapak Ibu, matematika cepet-cepetan. Itu ya jangan dilakukan lagi Pak. Kenapa? Nanti sih sama matematika saya jual. Saya ingin ibu terus kan penangan nih. Jadi minder nanti tidak boleh. Saya ternyata kalau dapat kuisis saya satu saya kasih jajan biar bisa jajan itu juga boleh juga ya. Jadi ternyata penghargaan itu termasuk hukuman. Makanya di kurikulum Merdeka ini tidak ada perainan juga itu ya, perainan secara itu karena itu mungkin ini tadi kita masih menghargai ternyata ini tadi berdasarkan ahli Al-Fifan itu mengatakan itu tadi penghargaan sebelumnya merupakan juga suatu hukuman. Oke, nah ini Bapak Ibu yang jadi topik pembahasan yang ini dari saya, ada keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan kelas? Nah, ini bedanya apa? Keyakinan kelas kali peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu aturan kelas tertulis yang mengatur perilaku dan tertib siswa di lingkungan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai norma prinsip yang dipegang bersama oleh guru dalam kelas. Jadi kalau saya bisa merangkum itu peraturan kelas timbulnya itu dari satu pihak, dari guru atau dari sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu timbulnya dari siswanya sendiri, kita guru tinggal meng-ACC ya sih. Ini keyakinannya seperti ini, kesepakatannya seperti ini. Kalau seperti itu yang bisa jalan di kelas itu yang mana Bapak Ibu? Peraturan kah atau keyakinan? Peraturan kan kita dari saya kita tidak boleh ini, tidak boleh ini gitu ya. Tapi kalau siswanya sendiri yang timbul, nanti keyakinan masih timbul, maka akan saya yakin nanti akan jalan dengan keyakinan kelas. Maka ini kita membahas tentang keyakinan kelas ini. Nah ini dari Bapak Ibu. Jadi tipenya atau sifatnya kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kelihatannya universal dalam bentuk positif kalimatnya. Jadi dalam keyakinan kelas tidak boleh membuang sampah. Itu bukan keyakinan kelas, tapi peraturan. Itu kita harus membuat jadi kalimat yang positif. Tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak. Di peraturan yang banyak. Terus dapat diterapkan lingkungan. Terus warga sekolah juga berkontribusi. Terus bisa ditinjau kembali itu keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Panjenengan sampun membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas panjang mampu ada Bapak Ibu. Kontrak belajar sama ya. Kontrak belajar itu kan kontrak belajar berkaitan dengan akademik ya. Bukan perilaku disiplin siswa. Kalau mencontek itu keyakinan kelas kemarin kita sudah sepakati bahwa ada ini sudah kompeten. Itu namanya keyakinan. Kalau kontrak belajar beda. Kalau kontrak belajar itu apa ada aturan seperti itu? Pokoknya tidak. Tapi itu bisa kita masukkan di keyakinan kelas atau sekolah. Oke, lanjut. Ini prosedurnya tadi secara besar sudah saya katakan tidak boleh ada kata-kata negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi kalimat positifnya yang kita pakai di keyakinan kelas, berjalanlah di kelas atau
Ini contohnya, Bapak Ibu. Ayo lor nak Lanjut, Pak. mabuar. Nah ini contohnya pembuatan kelas. Kemarin saya praktekkan juga Bapak Ibu. Tapi ya baru penyelesaian. Saya temboknya itu siswanya masih pasif, jadi banyak guru yang menuntun. Kita coba saya Iso bahasa nganggo pen. Bene enak. pengennya seperti apa? Ya nanti kalau dia melanggar siswanya tidak perlu kita hukum, tapi kita ingatkan. Kemarin kan sudah kita beryakin keras bahwa sudah ada tanda tangan kita semua bahwa kan kita tinggal usulkan. Itu apa emang Umpamanya dia tidur di kelas. Ayo, keyakinan kelas nomor berapa yang mau melanggar? Kita kita berikan hanya mendukung N40. maka dia akan proses memberikan melakukan perjanjian secara tidak langsung dengan Pak Guru ini dengan keyakinan kelas ini. Oke, terus lanjut. Nah ini terus dibacakan keyakinan kelasnya di kelas. Dan ini caranya Bapak Ibu. Keyakinan kelas seperti hormat, nilai kebajikannya hormat. Terus keyakinan kelasnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini contohnya seperti itu. Nah, ini timbul dari siswa sendiri, kita cuma istilahnya memanggilnya saja. Nah, tapi enak. Tapi nanti panjangan terapkan. Ini pasnya kalau di awal pembelajaran. Awal tahun, awal tahun. Sehingga nanti kalau sudah ada, kalau perlu dicetak ya, apa dicetak. Kalau ditempel di kelasnya yang bersangkutan, ya, lebih baik lagi. Lanjut Pak. Nah, kegiatan-kegiatan dalam keyakinan kelas itu ada kegiatan apa? Seperti, tidak apa seperti itu maksudnya apa? Ini nanti teknisnya saja Bapak Ibu. Tampilannya langsung aja ini. Contohnya Bapak Ibu, kalau hormat itu contohnya tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Itu siswa sendiri yang membuat. Bekerja tampak seperti belum bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Itu tampak seperti tabel itu keyakinan kelas. Contoh aja, langsung aja. Terus kita juga buat tabel ini, tabelnya terdengar, terlihat, berperilaku. Saya satu orang berbicara, mereka bilang, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Dan tadi ya, itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang orang lain, punya dengan izinnya, ya dengan izin. Terus berperilaku itu tersenyum ramah, memberikan salam hormat dan sebagainya. Itu tabel Y-nya yang bisa kita buat nanti Bapak Ibu. Terus lanjut. Nah, kegiatan tugas saya, tugas kamu. Jadi ini penting juga Bapak Ibu. Anak-anak juga diminta untuk memberikan isian tugas kamu itu apa, tugas guru itu apa, tugas murid apa, tugas guru apa, dibuat isian. Contohnya lanjutnya Pak. Contohnya seperti ini. Nah, ini memberikan langkah-langkahnya. Contohnya nanti langsung langkah berikutnya. Ini langkahnya aja lain. Tugas guru apa? Mengajar, mendidik dan seterusnya. Guru tugasnya bukan menyakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Maksudnya ini guru tugasnya bukan menyakiti dan seterusnya ya Bapak Ibu. Guru tugasnya dan bukan tugasnya itu siswa ini ya, di sebelah bawahnya siswa bawahnya. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol menurut Dian Gosen. Ada namanya, ini nanti saya ingin tahu Bapak Ibu di posisi mana ini. Posisi kontrol untuk menerapkan disiplin positif di sekolah ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah teman, ataukah pemantau atau manajer. Ini satu persatu saya jelaskan. Lanjut Pak. Penghukum seperti apa? Ini contohnya. Contohnya kalau ini seorang guru bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal.
orang-orang yang menjalankan posisi hukum, saya mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem akalan yang dapat lebih menekan untuk lebih dalam lagi. Biasanya Pak ya atau saya atau awas. Kamu selalu salah saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi pasti terlambat lagi dan selesai. Jadi hukuman tidak hanya hukuman secara fisik tapi secara bahasa juga itu termasuk hukuman ini seperti yang tadi. Nah, itu perasaannya gimana? Ternyata hasilnya di murid itu nanti murid jadi marah, dendam kali guru ini bersifat agresif seperti Pak Heri tadi zaman SD dihukum itu hatinya panjenengan gimana hasilnya? Malu teman dengan teman lain gitu, terus marah dengan guru yang bersangkutan gitu. Yang kedua, posisi yang kedua Bapak Ibu yaitu membuat rasa bersalah. Contoh kata-katanya yang kita keluarkan biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus berita kamu ya, gimana coba kalau orang kamu berbuat begini. Nah ini contohnya lain, adik kamu ini bagaimana ya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu benar-benar kecewa sekali. Hasilnya itu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya itu, dan muridnya akan merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain dan seterusnya. Lanjut. Nah ini posisi teman. Guru ini posisi ini tidak menyakiti murid tapi malah menjadi teman. Contohnya kata-katanya biasanya itu, ayo bantulah kami demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Atau adik, ayo bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya udah, tidak apa-apa, duduk di sana nanti Pak Guru bantu. Nah, itu artinya nanti muridnya seperti apa? Ternyata akan senang akrab dengan gurunya ya. Posisi teman. Terus yang keempat nanti posisi pemantau. Memantau ya, berarti memantau mengawasi ya. Contohnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, itu biasanya yang diucapkan pada guru yang menjadi posisi pemantau. Muridnya hasilnya itu muridnya memahami konsekuensi yang harus dijalankan, karena melanggar lagi. Terus posisi yang kelima, posisi manajer. Jadi posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Contohnya apa yang kita yakini? Apakah kamu yakinnya? Jika kamu yakinnya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan seterusnya. Nah hasilnya akan lebih baik lagi. Oke lanjut. Oke lanjut. Nah ini Bapak Ibu, penjelasan saya tampilan YouTube-nya diklik tadi Pak, link YouTube-nya. Penjelasan saya iklan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyer Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir waktu pergi sekolah dan
melihat bagaimana kerimbangan posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi mengukur biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, berujuk-ujuk, menyakiti, dan menyindir. Bisa mengubah fisik kondisi ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi itu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Merasa besar. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman itu yang ketiga. Naren! Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada sengaja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau dan monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer Bapak Ibu yang terakhir. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setar alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghargai tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang pengajar. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan itu dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah. Bapak Ibu sudah saya sampaikan di YouTube tentang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, saya ingin tahu di sekarang yang panjenengan lakukan posisi di mana, dan ideanya tadi sudah dijelaskan di manajer. Mungkin ada tanggapan, biasanya guru itu yang sering disiplin. Gitu Pak, menanggapi kebetulan kan tadi kita lihat video juga kita banget gitu. Tapi dari 5 kontrol itu kalau kita lihat untuk BK itu ada di setiap titik itu Pak. Ya, tergantung siapa yang kita hadapi, tergantung anak mana yang kita hadapi. Tapi tetap biasanya kalau saya pribadi, saya nggak tahu nanti kalau Pak Kiri gimana. Kita mau menindak anak, mengatasi anak itu memang tergantung dari anaknya dulu. Kalau sudah berkali-kali, kalau sudah beberapa kali kita halus tidak bisa, tetap kita harus keras Pak. Gitu, kesalahan kita seperti itu. Tapi di saya pribadi ketika kita keras ke anak, nanti tetap di endingnya itu yang posisi manajer Pak kita. Apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya? Terus ada juga nanti saya di posisi juga sebagai pembuat rasa bersalah Pak, ini yang saya sering. Bu Titi kecewa, sudah berkali-kali diingatkan kenapa kamu selalu mengulang gitu. Jadi tadi yang disampaikan itu kadang saya juga bingung, saya itu posisinya di mana? Dari 5 hal yang disampaikan itu semuanya kita ada Pak. Karena padahal kalau idealnya kan memang manajer, tapi beberapa kali kita mempraktekkan itu kita sendiri tidak tahu ini kita yang salah atau memang anaknya yang cerdas dan luar biasa. Diajak berpikir besok apa yang harus kamu lakukan kalau sudah tahu kesalahannya seperti ini. Dia memulai dia saya harus seperti ini. Jadi teorinya pintar banget anak. Oke, berarti mulai kapan kamu akan berubah? Mulai besok dulu ya. Terus apa yang harus kamu lakukan? Yang paling dekat. Saya akan mengikuti kegiatan ini hari Selasa Pak. Saya dari Selasa janji. Saya akan mengikuti kegiatan pramuka, saya akan mengikuti kegiatan taruna. Lah hari Jumat itu sudah diinfokan, bu anaknya nggak mau sekolah sama orang tua. Jadi kadang posisi kita itu jadi bingung, ini apa terus kita harus sebagai posisi manajer atau pripun gitu Pak, mungkin bisa kasih solusi Pak. Oke, tadi kita sudah belajar membuat keyakinan kelas itu ya. Jadi mungkin kalau penghukum itu sudah ada aturan dari pihak sekolah satu pihak. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pada. Jadi Pak, satu lagi tadi saya juga agak tanya untuk keyakinan kelas itu harusnya dibuat oleh guru, wali kelas atau BK atau pripun Pak? Karena kalau guru kan mungkin lebih ke kontrak belajar nih. Untuk keyakinan kelas itu apakah siswa di kelas itu dengan wali kelasnya atau dengan BK-nya atau pripun gitu? Ya, kalau kemarin saya dengan observasi dengan guru prakteknya itu masing-masing guru mapel harusnya punya keyakinan kelas. Karena kan setiap mapel beda-beda. Wali pun juga punya keyakinan berbeda juga keyakinan kelas. Sampai BP juga gitu. Sehingga nanti kalau dia melanggar kan bukan peraturan yang kita tekankan, tapi keyakinan kelas yang dilanggar apa? Karena sudah anaknya juga mungkin sudah ditandatangan juga di situ, gurunya tanda tangan di situ, siswanya juga gitu kan nanti dia akan sadar sudah membuat keyakinan bersama ini saya sudah melanggar ini, jadi tersadar dengan sendiri. Beda kalau peraturan sebuah sekolah mungkin. Berarti keyakinan kelas nanti apakah diletakkan atau tidak di kelas atau dibawa sama guru mapelnya maupun pripun? Kalau ditempel semua guru mapel memang di berarti jadi mungkin gurunya bawa map sendiri itu ada yang model gitu saya tanya itu mungkin tambahan yang PP mohon aja PP-nya
Pak Pur. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi menurut pemahaman kami untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu idealnya kalau di SMP, SMA, SMK itu memang antara guru mapel dengan siswanya. Tapi kalau di SD, karena di SD kan ada guru kelas gitu, jadi cukup satu. Tapi untuk yang SMP, SMA itu antara guru mapel dan siswa. Dan bisa jadi keyakinan kelas antara satu guru mapel dengan guru mapel yang lain pasti beda. Jadi seperti itu. Dan itu disepakati di mapel tersebut. Contoh misalkan kesepakatan saya dengan 10 POD akan berbeda dengan kesepakatannya Pak Aryadi dengan 10 POD. Dan itu hasil dari istilahnya musyawarah atau keyakinan antara siswa dan guru, seperti itu terkait dengan keyakinan kelas. Dan dalam penyusunan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat dilarang, tidak ada kalimat jangan itu. Jadi poin pentingnya adalah menggunakan kalimat positif. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tom. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Bu Fitri. Oke. Baik, terima kasih. Saya punya sedikit perbedaan pandangan dari yang disampaikan Pak Pur tadi. Karena gini, Bapak Ibu pergi ke puskesmas dengan orang yang berbeda, dengan kondisi sakit yang sama, dengan gejala yang sama, dengan kondisi badan yang sama, semua prasyarat sama, tapi di belakang berbeda oleh dokter. Orang lain mendapatkan perlakuan yang berbeda dari jenengan, dan jenengan mendapatkan perlakuan yang standarnya lebih rendah daripada orang itu. Maka apa yang jenengan rasakan? Pasti ada rasa tidak nyaman. Kok aku ora dilayani padha karo Mas Ekai? Kok aku ora dilayani padha karo Mbak Ekai? Karena Pak, kita sebagai guru itu adalah orang yang memberikan pelayanan pendidikan kepada anak masyarakat. Maka karena yang namanya kesepakatan kelas, kesepakatan atau apa tadi kontrak, keyakinan itu dasarnya adalah value. Value itu nilai. Maka sebaiknya nilai ini ditentukan oleh sekolah. Jadi sekolah menentukan nilainya, Bapak Ibu guru tinggal mengaplikasikan di kelas. Bagaimana mungkin Pak Supri membolehkan anak menaruh gelas di atas meja dan Pak Heru tidak memperbolehkannya untuk kelas yang sama? Maka anak nanti akan punya bias. Oh, sekolahnya konsisten. Maka kalau tadi Pak Yusuf yang diusulkan pertama itu adalah value atau nilai. Nilai itu sesuatu yang diyakini bahwa itu baik. Dan sekolah kita harus menerapkan pelayanan yang sama terhadap penanaman nilai-nilai. Kan nggak mungkin Pak Mamat ngajar bahasa Inggris dengan nilai yang berbeda dengan bukan dengan ngajar bahasa Inggris. Nilainya harus sama Pak. Value Pak, bukan nilai skor, Bapak Ibu. Value. Jadi kalau menurut saya value ini terhadap keyakinan apa yang diyakini sekolah itu harus ditetapkan. Bapak Ibu guru memahaminya dan mengimplementasikannya pada pembelajaran dan anak juga belajar untuk memahaminya. Jadi ada nilai, itulah fungsinya visi-misi. Nah kalau visi ditetapkan kemudian Bapak Ibu guru membuat nilainya sendiri-sendiri, bagaimana sekolah akan mengontrol Bapak Ibu guru bergerak sesuai dengan visi sekolah? Bagaimana? No, nggak bisa. Maka sekolah wajib menetapkan nilainya. Wajib, menurut saya nggak tahu Bapak Ibu yang lain. Wajib menerapkan nilainya. Yang mau digadang-gadang dari SMA 2 itu apanya nilainya?
seperti itu, kemudian disosialisasikan dengan baik kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru mengimplementasikannya di lapangan, meskipun dengan cara yang berbeda-beda, tapi ketika nilai yang diusung tetap sama, maka nanti hasilnya juga sama. Kalau tidak seperti itu, maka sistem kontrol dari top manajemen terhadap pelayanan siswa di lapangan itu sistem kontrolnya lemah. Kalau sistem kontrol lemah, akan terjadi bias di bawah. Kalau terjadi bias di bawah, akan muncul ketidakpuasan. Kalau muncul ketidakpuasan, kita akan tahu akhirnya seperti apa. Seperti itu Pak Yus, terima kasih waktu memberikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin jawaban Pak Armadi bisa lebih misalnya mengakomodir semua gitu. Pertanyaan dari Ibu Fitri terutama tadi berkaitan dengan posisi kontrol dan keyakinan kelas dan lain-lain sekolah. Memang kalau guru SD memang satu mapel selesai, tapi tadi bahwa keyakinan kelas itu harus ada keyakinan sekolah dulu baru diturunkan dari keyakinan kelas ya. Dan keyakinan kelas pun itu sebenarnya tidak banyak seperti peraturan sekolah. Oke, itu selanjutnya terakhir Bapak Ibu, waktu itu saya ingin memberikan ada spiritual institusi. Videonya panjang besarnya karena waktu saya tidak akan jelaskan langkah-langkahnya, tapi di video di langsung depan yang depan. Ini dicepatkan saja sedikit, langsung ke prakteknya. Nah ini Bapak Ibu ada tiga siku, ada tiga, stabilkan. Ya, ada siswa yang melanggar, diajak diskusi Bapak Ibu. Stabilkan identitas. Ada tindakan yang kedua, kita sedang masalah. Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah mempertahankan harga diri sesuatu yang kamu tidak mungkin dapat mencurigakan lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap tenang dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta-minta mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menerima Pak ya. Tapi saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Bila kita sedang melakukan. Ya, saya bisa dimengerti. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Kira-kira, kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memiliki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab lagi ya Pak. Dan senantiasa proaktif Pak. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan nyaman. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa uang kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama dari segi peran geser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang sedang berpikir yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Oke, Bapak Ibu, ada secara sekilas ada 3, ini segitiga restitusi itu posisi kita selaku manajer ada 3 langkah. Pertama tadi menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita menangani ini kemarin juga mungkin banyak yang pas CGP baru saya berbagi dengan fasilitator bilang ikut teori Pak dan prakteknya angel kayak gini tadi, shooting aja angel. Jadi teman saya yang TK shooting kan kita juga suruh shooting seperti buat ini tadi Bapak Ibu saya itu masih mendingan daripada ada yang guru TK. TK kan nggak sesuai teknik, ada yang bunyinya seperti apa. Jadi ini segitiga restitusi itu penerapan dari posisi kontrol kita selaku manajer. Ini lanjut apa ini? Lain tadi. Ini segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan ini. Jadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menaikkan keyakinan kelas atau sekolah. Itu penerapannya lanjut aja, terus oke itu tadi itu pemaparan materi saya. Jadi kalau ada yang mau kita diskusikan bareng-bareng, mumpung ada CGP, ada guru praktek, dan mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang berpangku kebijakan di sekolah ini, bisa kita diskusikan terutama tentang masalah disiplin positif ini, Bapak Ibu, budaya positif ini. Monggo waktu saya berikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Yus. Arah ke pasar Selokiri hujannya lebat. Pergi ke sana untuk belikan ibu 2 buah jilbab. Presentasinya luar biasa hebat. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu, apabila panjenengan memiliki tanggapan atau mungkin beberapa pertanyaan yang mengganjal berkaitan dengan pengalaman panjenengan selama ini berada di kelas menangani siswa atau seperti apa, bisa kita sharing pada kegiatan pagi hari ini supaya kegiatan pada pagi hari ini juga sedikit banyak bisa memberikan bekas kepada panjenengan. Moga Bapak Ibu, saya persilahkan kepada panjenengan bisa memberikan tanggapan atau bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Harapannya itu Bapak Ibu guru selaku guru mapel yang berada di kelas diberikan kebebasan, tetapi kebebasan di sini tidak boleh kemudian menyimpang dari kebajikan-kebajikan universal yang kita yakini bersama. Misalnya adalah kebajikan universal yang berkaitan dengan saling menghargai. Artinya dengan saling menghargai, Bapak Ibu guru dan juga siswa, artinya Bapak Ibu guru mendorong kesadaran dari siswa bahwa ketika kita di kelas itu ada beragam orang yang kita perlu menghargai antar sesamanya. Artinya apa? Artinya nanti bahwa perilaku bullying itu tidak boleh. Kemudian perilaku-perilaku yang lain yang menyimpang dari kebajikan semisal adalah menghargai itu juga tidak boleh. Maka hemat saya yang perlu kita pahami bersama itu yang berpijak kepada kebajikan yang universal terlebih dahulu.
Ketika itu sudah clear itu, kemudian kita memberikan dorongan memunculkan kesadaran dari siswa, dan ini tidak cukup hanya sekali. Tentu butuh metode, tentu butuh kita lakukan berkali-kali, karena seperti yang disaringkan tadi Bu Fitri, perwakilan dari BK, sudah sekian kali diingatkan, tetapi memang progresnya belum ada atau nol. Nah, itulah memang yang menjadi tantangan kita. Tantangan terberat kita memang kalau untuk anak SMK memang dalam tanda kutip memang kesadaran dari anak itu memang di beberapa siswa ya katakanlah kurang dari 10%. Begitu. Baik itu, mungkin ada yang lain dari Pak Yus atau dari Pak Nur. Saya tanya dulu judul di awal tadi apa? Budaya positif. Budaya positif Pak. Jadi menurut saya sesuai judul budaya positif itu cocok ketika tiap-tiap kelas membuat suatu keyakinan kelas. Karena yang dikembangkan adalah norma-norma, batasan-batasan bagaimana berhubungan dengan sesama teman, dengan guru dan dengan orang yang lebih tua. Tetapi berlanjutnya materi mengarah kepada disiplin positif. Nah, inilah yang mungkin tadi banyak yang ragu. Nah, kalau saya menyikapi untuk disiplin positif ini tidak cukup dengan hanya keyakinan kelas, tetapi harus diyakinkan dulu si siswa bahwa peraturan sekolah itu memang merupakan kebutuhan dia. Untuk apa? Untuk membentuk dirinya sesuai untuk mencapai cita-cita. Siswa harus diyakinkan bahwa dalam suatu negara ada aturan, ada hukuman, ada sanksi. Di sekolah agar tercapai cita-citanya terbentuk dengan baik, dia harus meyakini terlebih dahulu peraturan. Nah, jadi kalau disiplin tetap peraturan itu harus diyakinkan terlebih dahulu. Sehingga ketika nanti siswa melanggar peraturan tidak masuk, sanksinya apa? Itu dia sadar, oh ya, saya melanggar peraturan, saya nanti akan terkena seperti ini. Tapi kalau budaya itu memang sesuai modul ini tidak ada sanksi, tetapi mengarahkan ke yang lebih baik dengan pendekatan yang baik, karena memang norma yang ditekankan di sana. Nah, kesimpulan dari saya, keduanya harus diterapkan dengan baik di sekolah ini. Normanya bagus, tapi ketaatan disiplin harapannya juga bagus, sehingga siswa itu lancar sampai dengan lulus. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin langkah awal untuk, jadi saya berpikiran gini, kan ini baru perwakilan juga Pak Ibu, baru 40. Saya yakin nanti 40 jilid 2 yang di Pak Agus nanti ya pasti ya ada yang sama nih, ada benang merahnya juga nanti permasalahannya. Jadi menurut saya selama ini kita di sekolah ini belum ada forum-forum diskusi antar guru yang membahas tentang permasalahan siswa atau yang kita hadapi di kelas atau dimanapun ini belum ada. Sehingga kalau kita kumpul bareng-bareng seperti ini, kita akan bisa diskusi, oh permasalahan ini mungkin ada Bapak Ibu guru seharusnya yang tepat gini dan seterusnya. Ini selama ini belum ada nih Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin kita usulkan ada forum untuk diskusi, atau tidak hanya masalah disiplin siswa, mungkin pembelajaran kita. Oh itu kita jarang ketemu mungkin gara-gara ajarnya full terus. Makanya sebenarnya kan ada pertemuan BMP tingkat sekolah pun itu juga penting juga sebenarnya untuk forum diskusi materi ini namanya pakai metode ngajar apa ya, itu juga belum ada ya Bapak Ibu. Ini juga penting juga sebenarnya. Jadi masalah kejujuran, dan saya yakin tidak hanya kejujuran aja, banyak PR dari kita untuk istilahnya memberikan nilai-nilai kebajikan pada siswa kita. Tapi ini saya cuma memberikan designasi. Saya yakin permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan tadi belum bisa terselesaikan di titik ini.
tidak hanya di forum diseminasi ini. Jadi nanti mungkin dari pihak sekolah nanti ada tindak lanjut, ada forum-forum khusus untuk membahas permasalahan seperti ini berkaitan dengan budaya positif sekolah atau mungkin tentang disiplin positif sekolah yang perlu kita lakukan seperti itu. Nanti seperti apa? Itu tanggapan saya. Jadi kejujuran tadi yang penting sekali. Dan kalau kemarin jujur aja Pak, kemarin untuk tugas sebelumnya itu malah saya menyoroti sopan santun. Sopan santun siswa masih kita juga PR juga ya, ketemu gurunya gitu dan ngomong, sering ketemu bicara foto di area sekolah, masih di area sekolah ya. Terus masih ada gurunya malah. Dan mungkin kalau saya diulangi kelas sekolah mungkin sebenarnya simulan itu juga jadi PR juga tentang itu. Di MAS saya masukkan, tapi khusus kalau kelas saya yang kelas CSN, ya, saya masukkan saya masukkan materi MAS itu sehingga sedikit banyak siswa itu kita ada. Jadi tidak hanya langsung ke materi itu, tapi juga masukkan ke materi. Itu Bapak Ibu, saya yakin karena waktu harusnya 1 jam hampir 1,5 dan hampir 2 jam, saya yakin banyak kesalahan dari saya selaku memberikan diseminasi, dan saya harapkan nanti ini masih 2-3 hari ya, CDP angkatan 11 masih dibuka Bapak Ibu. Tapi saya belum selesai, tapi yang penting panjenengan buka SIMPKB-nya Pak Gili itu masih mudah-mudahan bisa ikut panjenengan buka SIMPKB, masih ada waktu untuk angkatan 11 gitu. Ataupun jadi guru praktek Pak, itu bisa SIMPKB-nya bisa dibuka, bisa daftar GP guru praktek. Itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan semoga ini menjadikan amal ibadah panjenengan untuk kebaikan sekolah kita ini dan kedepannya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau saya sudah menyampaikan banyak kesalahannya dan belum memberikan hal yang masalah bagi panjenengan semua. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Demikian sesi presentasinya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Luar biasa, amazing untuk Pak Novi dan Pak Trius, Pak Daya juga yang berperan dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh rangkaian kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SMK Negeri 2 Wonogiri yang diselenggarakan pada hari ini Rabu 25 Oktober 2023 telah berjalan dengan lancar. Sebagai ungkapan syukur bersama, kita akhiri kegiatan dengan membaca hamdalah. Harapannya, implementasi budaya positif, utamanya di sekolah, akan membuat semua level manajemen fokus pada tujuan sekolah dan budaya, sehingga akan terjadi kohesi dan mengikat bersama dalam melaksanakan misi sekolah. Treat everyone with respect and kindness, no exception. Perlakukan semua orang dengan rasa hormat dan kebaikan, tidak ada pengecualian. Thank you for your attention. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kemarin saya telah mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang diprakarsai oleh Pak Tri Yustanto. Perasaan saya adalah sangat senang sekali mengikuti kegiatan tersebut. Saya punya banyak pengalaman dan juga lebih banyak lagi pengetahuan, apalagi kaitannya dengan teori kontrol sampai kemudian kaitannya dengan segitiga restitusi. Terima kasih Pak Yus atas diseminasi yang kemarin telah diselenggarakan.
mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 dengan narasumber Bapak Trius Tanto, Sarjana Pendidikan. Ada beberapa hal yang bisa saya tangkap. Yang pertama adalah saya salut terhadap apa yang disampaikan, gagasan, ide, pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Trius Tanto bahwa budaya positif itu memang sudah harus benar-benar digalakkan di SMK Negeri 2 Wonogiri, apalagi ditunjang dengan penampilan beliau yang kalem, yang menginspirasi banyak teman-teman, juga dengan permainan atau game-game yang menarik sehingga pembelajaran seperti mengalir. Kita seperti tidak merasa digurui. Itu kesannya, itu deskripsi atau gambaran tentang pelaksanaan diseminasi. Yang kedua, pesan terbaik bahwa saya ingin pembelajaran budaya positif diterapkan di SMK Negeri 2 Wonogiri itu akan mempengaruhi cara guru bekerja, bagaimana menangani siswa, bagaimana mereka memposisikan posisi kontrol itu, misalnya posisi manajer itu yang luar biasa bisa membentuk karakter. Berikutnya terkait dengan tindak lanjut ke depan, ada beberapa hal, ada keyakinan sekolah yang perlu kita rembuk bersama untuk implementasi budaya positif agar benar-benar budaya positif ini membawa SMK Negeri 2 menuju perkembangan yang luar biasa. Terima kasih.